Assalamualaikum sahabat semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Ya, sesuai judul, aku mau kasih kabar ke kalian bahwa aku lagi hamil anak keempat. Jadi di video ini aku juga sekalian update tentang perkembangan kista Bartholin aku yang bulan-bulan ini kambuh lagi. Aku tuh pakai obat apa aja dan bagaimana cara aku mengatasi Bartholin yang kambuh lagi gitu. Ya udah, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang suka sama konten-konten yang ada di channel ini dan belum subscribe, pastiin kalian subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Ya udah, kita langsung aja ke pembahasan hari ini. Kayak deg-degan gitu buat video ini, bilang ke kalian kalau aku lagi hamil anak keempat. Dan ini memang kayak bukan rencana, dan aku kayak surprise gitu juga karena aku tidak ada punya rencana untuk nambah anak lagi gitu. Dan video ini aku buat juga belum banyak orang tahu bahwa aku hamil juga gitu. Kalau ceritanya aku tahu aku hamil itu kista Bartholin aku kambuh. Jadi di sini aku akan ngomongin kista Bartholin aku juga. Nanti di akhir video aku akan kasih tahu kalian aku tuh pakai obat apa gitu untuk menyembuhkan kista Bartholin aku. Nah, waktu aku tuh kemarin kan sibuk ya, keponakan aku itu lagi resepsi pernikahan. Jadi aku kayak nggak sama sekali minum apapun. Biasanya kalau misalnya mau dekat mens, aku tuh kayak minum obat pelancar haid atau minum jamu kayak gitu-gitu untuk memperlancar lah gitu ya. Biasanya langsung mens. Dan tumben bulan-bulan ini aku tuh nggak minum apa-apapun, dan kayak aku pede aja nggak akan hamil gitu. Sampailah ke aku mau cek kista Bartholin aku. Cek itu kan kita kan harus ke dokter SPOG. Rencananya mau konsultasi tentang kista Bartholin ini. Udah kan aku konsultasi tuh sama si dokter gini. Aku pernah ngalamin kista Bartholin, terus kista Bartholin aku kambuh lagi. Aku cerita gitu sama si dokter ini. Udah kan aku diresepin obat gitu untuk mengempesin, untuk mecahin si kista Bartholin tadi. Kemudian aku bilang kayak gini, aku ini telat gitu, udah telat mens hampir 1 minggu. Bisa nggak dok sekalian langsung dicekin gitu ya. Ya udah, kayak biasa aja rebahan, terus dicek gitu. Terus dokternya langsung bilang, oh ini ibu, ini udah ada, katanya tuh kelihatan di sini. Ini masih kecil banget tuh, ini udah ada ibu, ini usianya sekitar 5 minggu kayak gitu. Aku langsung kaget, refleks langsung pegang tangan dokternya. Aku bilang kayak gini, astagfirullahaladzim, yakin dokter? Oh astagfirullah bu, kayak gitu. Kata dokter, alhamdulillah dong. Kayak gitu kan. Ada aku, alhamdulillah, aku bilang kayak gitu. Jadi aku kayak kaget gitu, kayak bingung antara happy. Selesai dari dokter itu, aku pergilah bawa dengan kebingungan aku, dan ternyata aku hamil. Jadi hasilnya tuh gini, aku cek ini sekitar 2 minggu, kayak 3 minggu yang lalu. Ini 2 minggu, enggak, ini 2 minggu yang lalu aku cek. Dan kalian lihat ini, yang biji kecil ini janinnya. Dan dia masih kecil banget, kayak masih biji gitu. Dan dokternya bilang ini umurnya kira-kira 5 minggu. Dan kalau dihitung sekarang itu, aku akan update video ini tuh besok. Ini tanggal 19, besok tanggal 20 Oktober. Kira-kira janinnya itu sekarang udah ditambah 2 minggu, udah mau 1 bulan. Dan sekarang kondisi aku kayak orang mau demam tapi nggak demam, terus mabuk, tengkuk sakit, sering pusing kepala, terus nggak bisa makan banyak karena kalau makan banyak terus mual, terus pokoknya nggak enak banget, kayak di rumah tapi sensasinya seperti di kapal. Itu nggak enak banget. Tapi aku belum muntah, kayak muntah parah gitu belum. Di pengalaman aku di anak yang ketiga waktu hamilin Hanan, biasanya aku muntah-muntahnya atau pusing-pusingnya banget itu di usia kandungan 2 atau 3 atau 4 bulan, 3-4 bulan gitu kalau nggak salah. Semoga aja nggak terlalu parah banget sih ya. Buat video ini aja aku kayak mood-moodan banget, bener-bener kayak mood swing banget.
pengennya baring aja, habis makan baring gitu. Sedangkan si Hanan masih nyusu, dia masih nyusu sama aku, dan kayak aku harus punya energi tuh 2 kali lipat ya. Sedangkan aku nggak bisa makan banyak, jadi aku tuh lapar terus karena asupan untuk yang dalam perut dan asupan untuk si Hanan yang masih nyusu gitu. Lagi proses untuk Hanan lepas susu gitu. Sebenarnya si Hanan pun juga nyusunya kalau mau tidur aja. Jadi kalau misalnya kayak main-main gitu, dia aku kasih susu UHT. Untungnya pas aku nyusuin Hanan itu aku tidak sama sekali merasa perut atau janin aku di dalam perut ini sakit gitu. Dan sekarang kita langsung aja ngomongin tentang Bartholin aku. Jadi sahabat semuanya, Bartholin aku tuh kambuh, tapi bukan di tempat yang sama. Kalau aku pernah cerita, aku pernah kena kista Bartholin itu di posisinya sebelah kiri, dan sekarang yang kambuh itu bukan kambuh sebenarnya, yang ada kista Bartholinnya lagi tuh sebelah kanan. Jadi awal ceritanya itu aku tuh, ini kalian jangan contoh banget. Aku pergi, rencananya tuh tidak nginap, jadi akhirnya aku tidak bawa baju, tidak bawa apapun, pokoknya yang aku pakai aja, sama anak-anak juga. Endingnya aku nginap itu sampai 2 hari 2 malam waktu itu. Kalian bayangin, aku tetap pakai celana dalam yang sama, terus di 2 malam itu dan 2 hari itu aku pasti pipis, dan aku salahnya waktu itu setiap pipis aku nggak pernah pakai tisu, jadi lembab di dalam sana. Dan akhirnya dimulai dari situlah Bartholin aku nongol lagi di sebelah kanan. Jadi saran aku buat kalian yang udah pernah kena kista Bartholin, tetap jaga kebersihan, jaga kebersihan berhubungan seks, pokoknya tidak seks bebas. Tetap jaga kebersihan setelah melakukan hubungan seks, bersihin. Dan kayak aku contohin tadi itu gara-gara aku kayak tidak menjaga kebersihan di area sana. Karena keadaan pas aku pulang dari situ, aku langsung ngerasain benjolan kayak segede gini di bagian bibir, permukaan bibir vagina aku sebelah kanan, dan aku langsung kayak aduh sedih banget, kayak aduh aku ngerasa aduh aku kok bisa kambuh lagi. Tapi ya memang kata dokter sering akan kambuhan. Aku pernah baca dan pernah lihat video YouTube orang itu, dia kista Bartholin bisa sebulan sekali. Jadi aku harus tetap bersyukur karena aku waktu kista Bartholin itu 2 tahun yang lalu, dan sekarang baru kambuh. Aku juga doain buat kalian yang lagi berjuang banget untuk ngobatin kista Bartholin. Semoga kita sama-sama bisa diberikan kesembuhan sama Allah dan tidak kambuh-kambuh lagi lah gitu. Jadi pas aku konsultasi sama dokternya, aku cuman dikasih salep. Awalnya kan tidak tahu sama sekali kista Bartholin itu apa. Jadi waktu awal pertama kali aku kena kista Bartholin itu, aku sama sekali tidak ada edukasi tentang si kista ini. Itu pun aku tahu kista Bartholin ini analisisnya ketika aku cek ke dokter, dan itu pun aku cek ke dokter setelah bagian vagina aku tuh kayak udah nggak bisa nahan lagi, udah abses gitu, isinya tuh nanah sama darah, jadi itu sakit banget. Dan dokternya santai aja bilang, ya udah ibu, ini biasa kista Bartholin memang biasanya sering kambuh, ini cuman dikasih salep aja ibu, nanti dia akan pecah sendiri, katanya kayak gitu. Dan aku dikasih salep Benoson, jadi bentuk salepnya tuh kayak gini nih. Aku pakai ini kan resepnya pakainya 1 hari 2 kali, jadi pakainya pagi sama malam, jadi bangun tidur sama mau tidur gitu. Aku nggak pakai kayak rutin gitu, cuman beberapa kali karena kista aku tuh kayak baru nongol gitu. Dan aku pakai ini sekarang, alhamdulillah kistanya tuh kayak udah nggak nongol lagi, dan aku tidak ngerasain ada pecah atau apa gitu, kayak keluar nanah atau keluar darah gitu, nggak. Tapi si kistanya itu langsung kayak permukaan langsung rata di bagian bibir vagina itu, dan sekarang udah nggak ada sakit lagi dan kayak rata biasa aja. Jadi ini resep dari dokter yang kedua ya. Videoku hari ini, semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi buat kalian dan semangat buat pejuang untuk sembuh dari Bartholin juga. Doain juga kehamilan aku lancar sampai lahiran nanti. Ya udah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.